Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Landasan Pendidikan Bapak Dr. Supadi MPD, yang saya cintai teman-teman sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Landasan Pendidikan tentang konsep pendidikan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Supadi MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi ini. Sebelum kita berlanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2 pada hari ini. Yang pertama ada Ali Amar, lalu ada Amanda Fitriani, setelah itu ada Firda Zahra, Muhammad Abu Bakar Umar Ali, Ratna Wulandari Putri, dan saya sendiri, Rizky Purwonugroho. Mari kita simak pemaparan materi pada hari ini tentang konsep pendidikan. Materi yang akan kami sampaikan hari ini berjudul konsep pendidikan. Tetapi, sebelum kita berlanjut ke materi tersebut, ada baiknya kita mengetahui pengertian pendidikan itu sendiri. Menurut beberapa artikel yang kami temukan, pendidikan bisa diartikan sebagai proses untuk meningkatkan, memperbaiki, dan mengubah pengetahuan, keterampilan, sikap, serta tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sadar dan penuh dan terencana yang bertujuan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Maka dari itu, masyarakat di zaman sekarang senantiasa menyiapkan warganya yang terpilih sebagai pendidik bagi kepentingan kelanjutan dari masing-masing masyarakat yang bersangkutan. Sebelum memahami berbagai persoalan dalam pendidikan, alangkah baiknya agar kita mengetahui terlebih dahulu konsep-konsep pendidikan itu sendiri. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Konsep pendidikan kali ini adalah pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan suatu kesatuan dari beberapa unsur dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dari pendidikan tersebut, yang terdiri atas input, proses, dan output. Ketiga dasar tersebut akan kita bahas satu persatu apa saja yang ada di dalamnya. Pertama, kita membahas tentang input pendidikan sebagai suatu sistem. Input dari pendidikan tersebut adalah dasar pendidikan, tujuan pendidikan, dan juga peserta didik itu sendiri. Jadi, ketiga ini akan dilanjutkan kepada proses, yaitu yang terdiri dari pendidik dan non-pendidik, kurikulum atau materi pendidikan, prasarana dan sarana, administrasi, dan juga anggaran. Lalu setelah proses tersebut, akhirnya terbentuklah output berupa lulusan atau tamatan, atau mungkin mereka yang sudah putus sekolah. Jadi itu sebagai pendidikan suatu sistem. Konsep pendidikan yang pertama. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Ali Amar. Kepada Ali Amar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Amar Abdurrahim dari kelompok 2 Landasan Pendidikan. Input pada sistem pendidikan. 1. Peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya dan ingin mengembangkan diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. 2. Dasar pendidikan. Pendidikan diselenggarakan guna mencapai tujuan pendidikan dengan senantiasa didasari oleh nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai itulah yang kemudian disebut sebagai dasar pendidikan. 3. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan diharapkan terbentuknya manusia yang utuh dengan memperhatikan berbagai aspek. Proses pada sistem pendidikan. Pendidik dan non-pendidik. Pendidik ialah orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing. Non-pendidik
yang sering disebut sebagai tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua adalah kurikulum atau materi pendidikan. Materi yang disusun secara sistematika guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Prasarana pendidikan adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Sedangkan sarana pendidikan adalah segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda Fitriani dari kelas D Prodi Pendidikan Bahasa Arab akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Masih berkaitan dengan proses dalam sistem pendidikan. Proses dalam sistem pendidikan yang selanjutnya ialah administrasi. Administrasi merupakan segenap kegiatan yang berkaitan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana. Administrasi meliputi 3 hal. Yang pertama, penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan. Selanjutnya ialah anggaran. Anggaran adalah biaya yang dipersiapkan dengan suatu rencana terperinci. Secara lebih khusus, dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan rencana yang disusun secara terorganisir untuk menerima dan mengeluarkan dana bagi suatu periode tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas perihal output dalam sistem pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa saja yang ada dalam output pada sistem pendidikan, kita juga perlu mengetahui apakah yang dimaksud dengan output pada sistem pendidikan. Output pada sistem pendidikan merupakan kinerja sekolah, dalam artian hasil yang diperoleh atau prestasi yang diperoleh dari proses atau perilaku sekolah. Output pada sistem pendidikan terdiri atas, pertama, lulusan. Lulusan merupakan hasil dari proses pendidikan agar sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Diharapkan lulusan dapat memberikan nilai-nilai kehidupan bagi dirinya, lingkungan, dan kepada Tuhannya. Yang kedua ialah putus sekolah. Putus sekolah dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik dari diri peserta didik, lingkungan peserta didik, lingkungan sekolah, maupun proses dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Zahara dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Landasan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Handas Supadi MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang pertama ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang kedua ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang terakhir ada jenis pendidikan. Jenis pendidikan terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan luar biasa, serta pendidikan kedinasan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang jalur pendidikan terlebih dahulu. Apa sih jalur pendidikan itu? Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa jalur pendidikan terdiri dari 3 jalur. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Jenjangnya ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal. Yang ketiga ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya.
Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Wulandari Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab ingin melanjutkan presentasi tentang jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Jenjang pendidikan menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, yaitu jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan menengah. Pada jenjang pendidikan dasar ini, peserta didik akan dipersiapkan perkembangannya dan pertumbuhannya agar mereka siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang menengah. Jenjang pendidikan dasar ini berupa SD atau MI atau serta MTS atau SMP. Yang kedua yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari menengah umum dan menengah kejuruan. Pada pendidikan menengah ini, peserta didik akan diajarkan secara matang tentang pendidikan dan pekerjaan, di mana setelah peserta didik itu selesai dengan pendidikan menengah, mereka bisa memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja sesuai dengan potensi masing-masing. Yang ketiga yaitu pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Pada pendidikan tinggi ini, peserta didik mampu memilih program studi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan pendidikan tinggi ini berfungsi untuk mencetak peserta didik yang berguna bagi masyarakat dan mampu mengembangkan potensi yang ada. Dan peserta didik ini diharapkan dapat menjadi profesional dalam mengaplikasikan dan mengembangkan pengetahuan atau teknologi baru. Yang berikutnya yaitu jenis pendidikan. Jenis pendidikan meliputi yang pertama pendidikan kedinasan, pendidikan profesi yang diselenggarakan pemerintah. Pada pendidikan kedinasan ini, para pegawai atau calon pegawai akan diajarkan tentang keterampilan atau keterampilan dan kemampuan untuk bekerja di bidang kedinasan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang mempersiapkan untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu pendidikan umum, yaitu pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan bagi peserta untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu pendidikan luar biasa, yaitu pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pendidikan keagamaan. Pada pendidikan keagamaan ini, peserta didik akan diajarkan untuk memahami nilai-nilai agama masing-masing, agar peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dan memahami atau mengembangkan nilai-nilai yang ada. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abu Bakar Umar Ali dari kelompok 2. 6 pilar pendidikan. 1. Learning to know. Learning to know bukan sebatas mengetahui dan memiliki informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat selama-lamanya dengan secepat-cepatnya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan, namun juga kemampuan dalam memahami makna di balik materi ajar yang telah diterimanya. 2. Learning to do. Yang dimaksud learning to do bukanlah kemampuan berbuat mekanis dan pertukangan tanpa pemikiran. Dengan demikian, peserta didik akan terus belajar bagaimana memperbaiki dan
menumbuhkan kembangan kerja, juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep intelektualitasnya. 3. Learning to be. Manusia di era sekarang ini bisa hanyut ditelan masa jika tidak berperang teguh pada jati dirinya. Learning to be akan menuntun peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya sendiri dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil belajarnya. 4. Learning to live together. Yang dimaksud dengan learning to live together ini merupakan kelanjutan yang tidak dapat yang diletakkan dari ketiga poin di atas. Oleh karena itu, premis ini menuntut seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi educate person yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan masyarakatnya maupun bagi seluruh umat manusia. 5. Learning how to learn. Learning how to learn akan membawa peserta didik dalam kemampuan untuk dapat mengembangkan strategi dan kiat belajar yang lebih independen, kreatif, inovatif, efektif, efisien, dan penuh percaya diri. Karena masyarakat baru adalah learning society dan knowledge society. Orang-orang yang mampu menduduki posisi sosial yang tinggi dan penting adalah mereka mampu belajar lebih lanjut. 6. Learning to rock life. Ini menuntun dan memberikan pencerahan pada peserta didik bahwa ilmu bukanlah hasil buatan manusia atau tetapi merupakan hasil temuan atau hasil pencarian manusia. Karena ilmu adalah ilmu Tuhan yang tidak terbatas dan harus dicari, maka upaya mencarinya juga tidak mengenal kata berhenti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.